Nakama, selamat datang di channel Everything Boring. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Kali ini kita akan membahas One Piece chapter 1079 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adalah di mana pengkhianat York ternyata sudah dikhianati oleh pemerintah dunia. Dan yang paling menarik dalam chapter kali ini adalah kita akhirnya tahu bagaimana pertarungan antara Yonko Akagami dan bajak laut Kid di Pulau Elbaf. One Piece chapter 1079 mengusung judul Yonko Bajak Laut Rambut Merah. Sampul cover pada chapter kali ini memperlihatkan Luffy menyiram air pada singa yang dia anggap sebagai bunga matahari. Chapter dimulai dengan kilas balik tentang York yang terjadi sebelum kekacauan di Pulau Egghead dimulai. York menyadari bahwa pemerintah dunia mengkhianatinya dan akan melenyapkannya. Hal ini bisa terjadi karena World Government berpikir jika York mungkin sudah tahu tentang penelitian yang Vegapunk lakukan. Yang artinya York juga tahu tentang sejarah masa lalu. Sehingga World Government mengincar Vegapunk beserta para satelitnya. Namun, York sudah bersiap-siap dengan rencananya sendiri. York memerintahkan semua Seraphim untuk membunuh semua orang, kecuali Vegapunk, Stella, dan Chiverpol yang ditangkap di lap bawah tanah. Setelah itu, York memerintahkan S-Snake untuk mengubahnya menjadi batu terlebih dahulu, dan kemudian mengembalikannya seperti semula. Sepertinya York juga memberi perintah lain kepada S-Snake, namun kita tidak bisa melihatnya dalam chapter kali ini. Kilas balik berakhir dan kita melihat S-Snake terbang ke suatu tempat. Saat ini, evakuasi Pulau Egghead masih berlanjut. Ketika para pekerja di Pulau Egghead bersiap untuk meninggalkan pulau, tiba-tiba terlihat kapal bajak laut Blackbeard mendekati Pulau Egghead. Jika itu adalah Blackbeard, maka artinya pertarungannya melawan Trafalgar Law sudah berakhir. Dan kemungkinan Blackbeard yang memenangkan pertarungan tersebut, atau justru sebaliknya. Apapun tujuannya, kemunculan Blackbeard di Pulau Egghead akan memiliki dampak yang sangat besar. Cerita pun beralih ke Pulau Elbaf. Kid menghadapi kapten dari armada bajak laut Akagami. Diketahui bahwa kapten di bawah armada bajak laut Akagami lebih lemah dari armada Yonko lain. Mereka berhasil bertahan karena Shanks memberi mereka benderanya untuk melindungi mereka. Kita pun melihat bajak laut Akagami berada di dekat pantai. Ada beberapa percakapan menarik saat mereka mendekati pertempuran. Lakiru berkata pada Shanks, "Tetaplah di sini, Kapten. Kami akan menanganinya." Shanks pun menjawabnya, "Estas Kid punya bounty 3 miliar belly. Jangan remehkan pertumbuhan anak muda itu." Sesaat setelah itu, Shanks bertanya kepada Hango apakah ada informasi baru tentang Blackbeard. Hango menjawab bahwa ia hanya tahu Blackbeard meninggalkan Pulau Hachinosu. Shanks berpikir Blackbeard akan muncul di Wano Kuni, tapi ternyata dia tidak muncul. Setelah itu Shanks meminta Yasop untuk melihat apakah luka bajak laut Kid dari pertempuran Wano Kuni sudah sembuh sebelum memulai pertempuran. Yasop menjawabnya, "Mereka nampak sangat sehat, Kapten." Sesaat setelah itu, Kid membuat railgun yang sangat besar saat Shanks tiba di pantai. Kemudian Kid menggunakan teknik Damnetpang. Kid menghancurkan semua kapal armada bajak laut rambut merah dan mengalahkan semua kapten dengan serangannya. Namun, hal itu sebenarnya belum terjadi. Serangan Kid adalah pemandangan masa depan yang dilihat Shanks berkat Advanced Kenbunsoku Haki miliknya. Melihat hal itu, Shanks menjadi marah dan serius mengetahui seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan Kid jika dia membiarkan Kid menyerang. Shanks melompat ke depan sendiri menuju kapal Kid Pirates dan menyerang mereka dengan teknik Divine Departure.
Setelah terkena serangan yang sangat mengerikan dari Shanks, Kid menjadi tidak sadarkan diri. Bahkan, killer yang mencoba membantu Kid menahan serangan itu batuk darah dan tidak mampu bergerak. Eustace, Kid dan killer telah dikalahkan bersama dalam satu serangan. Bajak laut Kid memohon belas kasihan Shanks. Mereka memberikan semua salinan rod poneglyph yang mereka miliki. Shanks tidak mengatakan apapun dan melompat menjauh dari kapal Kid Pirates. Sesaat setelah itu, di tepi pantai Dory dan Broggy mengatakan sesuatu. "Hei manusia kecil, jika kau mengarahkan senjatamu ke tanah air orang lain, bersiaplah untuk menemui nasib yang sama." Dory dan Broggy menggunakan teknik Hakoku Sovereignty untuk menyerang kapal dari Kid Pirates, dan membuat Kid dan seluruh krunya tenggelam di laut. Di akhir chapternya, narator berkata, Eustace, Kid dengan bounty 3 miliar belly dan semua krunya benar-benar dimusnahkan. Chapter kali ini benar-benar memberikan banyak informasi penting dan menarik sekaligus juga menghadirkan sesuatu yang luar biasa, di mana kita akhirnya tahu skenario yang sebenarnya terjadi sebelum Pulau Egghead menjadi kacau. Selain itu, terdapat sebuah informasi menarik di mana Shanks ternyata juga mengincar sosok Blackbeard, bahkan sempat menunggu kedatangannya di Wano Kuni. Dan yang paling epik adalah bagaimana kita akhirnya melihat kedahsyatan kekuatan dari sosok Yonko Akagami. Demikian pembahasan One Piece chapter 1079 yang sangat menarik ini. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya ya. Dan terima kasih.